Halo semua, perkenalkan nama aku Nur Azza Febriani, mahasiswa Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di sini aku mau berbagi sedikit mengenai metode pada sintesis anorganik, khususnya pada reaksi padat cair. Sebelumnya, apa sih sintesis itu? Sintesis merupakan reaksi kimia antara dua zat atau lebih untuk membentuk suatu zat baru. Nah, sintesis ini terjadi berdasarkan proses fisik maupun proses kimia yang dapat menghasilkan suatu material baru dengan melibatkan satu reaksi ataupun beberapa reaksi. Kemudian, sintesis anorganik. Apa sih sintesis anorganik itu? Sintesis anorganik merupakan sintesis yang menggunakan material berupa bahan anorganik. Sintesis material anorganik ini digunakan untuk menghasilkan beberapa material dalam teknologi modern. Contoh peralatan teknologi modern yang dihasilkan dari material bahan anorganik antara lain ada baterai laptop, baterai handphone, kemudian ada prosesor komputer, ada kapasitor, dan juga ada panel sel surya. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh peralatan yang terbuat dari material bahan anorganik. Kemudian, apa aja sih komponen yang terdapat dalam sintesis anorganik itu? Beberapa komponen yang ada dalam sintesis anorganik seperti prekursor, kemudian ada pelarut, dan juga ada zat aditif. Prekursor merupakan bahan dasar yang digunakan dalam pembentukan material anorganik sehingga menghasilkan material baru yang memiliki sifat yang berbeda dari bahan penyusunnya. Kemudian syarat-syarat dari prekursor harus mudah larut dalam medium reaksi dan juga harus cukup reaktif dalam pembentukan gel. Kemudian pelarut merupakan zat cair atau gas yang dapat melarutkan zat padat, cair, ataupun gas sehingga menghasilkan suatu larutan. Nah, pelarut dalam sintesis anorganik ini digolongkan menjadi pelarut polar protik, pelarut polar aprotik, dan pelarut nonpolar. Kemudian, beberapa contoh pelarut yang digunakan dalam sintesis anorganik yakni air dan beberapa pelarut organik. Pelarut organik yang digunakan seperti metanol, kloroform, isopropanol, ether, toluen, heksana, dan juga aseton. Nah, komponen selanjutnya adalah zat aditif. Zat aditif merupakan zat yang ditambahkan ke dalam larutan untuk menghasilkan material yang bersifat homogen. Nah, zat aditif ini berfungsi sebagai penstabil dan sebagai pembantu kelarutan. Contoh zat aditif yakni senyawa alkanoalamin. Nah, senyawa alkanoalamin yang digunakan seperti monoetanoalamin, etanoalamin, dietanoalamin, trietanoalamin, dan etilen glikol. Selain itu, masih banyak juga senyawa alkanoalamin lain yang digunakan sebagai zat adiktif dalam sintesis anorganik ini. Nah, selanjutnya, penggolongan metode sintesis anorganik itu dibedakan berdasarkan reaksi-reaksinya. Ada yang berdasarkan reaksi padat-padat, reaksi padat gas, dan juga reaksi padat cair. Nah, untuk kesempatan kali ini aku membahas sedikit mengenai reaksi padat cair. Yang pertama yakni metode Sol-Gel. Metode Sol-Gel merupakan suatu proses yang digunakan untuk pembuatan material anorganik melalui suatu reaksi kimia dalam suatu larutan pada suhu yang relatif rendah. Prinsip dasar Sol-Gel yakni pembentukan larutan prekursor dari senyawa yang diharapkan dengan menggunakan pelarut organik. Kemudian terjadi polimerisasi larutan terbentuknya dan dibutuhkan proses pengeringan dan kalsinasi gel untuk menghilangkan senyawa organik
serta pembentukan material anorganik berupa oksida. Nah, proses Solger ini memiliki banyak tahap yang melibatkan proses fisika maupun proses kimia yang terdiri atas hidrolisis, polimerisasi, pembentukan gel, kondensasi, pengeringan, dan juga densifikasi. Nah, untuk metode selanjutnya yakni metode hidrotermal. Metode hidrotermal merupakan sintesis kristal atau pembentukan kristal pada temperatur dan tekanan yang tinggi. Nah, biasanya dilakukan pada suhu di bawah 300 derajat Celcius. Nah, metode hidrotermal ini digunakan untuk ekstraksi mineral, sintesis material geologi, sintesis material novel dan pertumbuhan kristal, serta deposisi larutan film. Nah, kelebihan metode hidrotermal ini terbentuk powder secara langsung dari larutan yang digunakan. Kemudian, ukuran partikel dan bentuknya dapat dikontrol dengan penggunaan material serta kondisi hidrotermal yang berbeda-beda. Kemudian, kereaktifan bubuk yang dihasilkan itu tinggi. Kelemahan dari metode hidrotermal ini yang pertama, solubilitas material awal harus sudah diketahui. Selanjutnya, seluruh hidrotermal bersifat korosif. Dan yang ketiga, penggunaan bejana tekanan yang tinggi akan berbahaya jika terjadi kecelakaan. Nah, untuk metode selanjutnya yakni metode solvotermal. Metode solvotermal merupakan teknik sintesis material anorganik dengan menggunakan pemanasan pelarut. Nah, prinsip dasar dari metode solvotermal adalah pertumbuhan kristal berdasarkan kelarutan bahan pelarut di bawah kondisi tekanan yang tinggi. Nah, 5 reaksi dalam metode solvotermal antara lain reaksi redoks, hidrolisis, termolisis, pembentukan kompleks, dan juga reaksi metatesis. Nah, aplikasi utama dalam metode solvotermal ini yakni sintesis material novel, kemudian pembentukan material fungsional, lalu pertumbuhan kristal pada temperatur rendah, pembuatan mikrokristalin dan nanokristalin, sintering pada temperatur rendah dalam pembentukan keramik, serta deposisi lapisan tipis pada temperatur yang rendah. Metode selanjutnya yakni adalah sonokimia. Sonokimia merupakan metode sintesis material anorganik menggunakan energi suara untuk mendorong terjadinya perubahan fisika maupun perubahan kimia dalam medium cairan. Sonokimia menggunakan aplikasi ultrasonik dalam reaksi kimianya. Gambar di samping ini merupakan bagian dari peralatan sonokimia. Yang pertama ada power supply, kemudian piezoelectron transducer, titanium home, solar dan orange, kemudian ada gas inlet atau outlet, kemudian ada glass cell, dan ada reaction solution. Untuk metode selanjutnya yakni co-precipitation. Proses co-precipitation melibatkan katian logam dari medium tertentu yang diendapkan secara bersamaan dalam bentuk hidroksida, karbonat, oksalat, ataupun sitrat. Kelebihan dari metode co-precipitation yang pertama, pencampuran homogen dari endapan reaktan mengurangi suhu reaksi. Kemudian, prosesnya sederhana untuk mensintesis bubuk oksida logam. Selanjutnya yakni kelemahan metode co-precipitation. Yang pertama, proses pada metode co-precipitation ini tidak tepat untuk pembuatan material yang harus menghasilkan tingkat kemurnian tinggi. Yang kedua, metode ini tidak berjalan jika menggunakan reaktan yang berbeda kelarutannya. Yang ketiga, tidak memiliki kondisi sintesis yang universal dalam pembentukan beberapa oksida logam. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like kalau kalian emang suka sama video ini,
dan juga kasih aku kritik, saran, masukan di kolom komentar ya.